Saudara-saudara, ketika Anda mendoakan rosario peristiwa sedih, jangan pernah lupa minta satu rahmat, yaitu rahmat penyesalan akan dosa dan kesalahan. Bukan cuma yang besar-besar saja, tapi yang kecil-kecil. Bukan cuma yang kecil-kecil saja, tapi semua potensi-potensi dosa yang bersarang di benak kita. Rencana-rencana kita untuk melakukan dosa dan pelanggaran ketika kita berdoa doa rosario peristiwa sedih ditutup oleh Tuhan. Anakku, jangan lakukan itu. Meskipun dalam rencanamu semua itu sudah ada dalam genggaman tanganmu untuk balas dendam, untuk berbuat jahat, untuk korupsi, untuk selingkuh, untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Sebetulnya bukan cuma Tuhan yang sakit, tapi hidup kita sendiri, manusia yang kita hancurkan oleh diri kita sendiri. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya Anda mampir kembali ke channel YouTube Bible Learning ini. Doa saya untuk Anda hari ini adalah semoga pada hari ini kita betul-betul mengalami, merasakan sendiri pengampunan Tuhan. Pengampunannya sungguh besar, jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Pengampunannya ini akan membersihkan kita, mengalirkan kembali rejeki-rejeki, berkat-berkatnya tanpa hambatan yang berarti. Saudara-saudara yang terkasih, semoga hari ini kita bisa diberi rahmat untuk menyesali dosa dan kesalahan kita. Hati-hati saudaraku, yang namanya dosa bisa menghambat rejeki-rejeki kita, menghambat kebahagiaan kita, menghambat rasa damai dan sukacita yang diberikan Tuhan bagi setiap manusia. Tuhan itu adil, Tuhan itu memberikan segala yang terbaik buat kita. Tapi kadang-kadang ada kalanya semua aliran-aliran rahmat itu tersumbat oleh yang namanya dosa dan kesalahan. Oleh relasi yang rusak, yang terputus antara kita dengan Allah, kita dengan sesama kita. Maka dosa itu tidak sekedar melanggar peraturan, melanggar hukum, tetapi ada relasi yang diputus, relasi yang hancur berantakan. Nah, yang namanya berkat-berkat, aliran-aliran, kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan itu, termasuk juga yang kita bisa rasakan dari orang-orang di sekitar kita, hanya bisa dipulihkan kalau relasi itu terjalin kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada orang yang mengatakan begini, enak ya jadi orang Kristiani, dosa aja terus, dosa aja banyak-banyak, kan Tuhannya Maha Pengampun. Tuhannya kan sangat amat murah memberi ampunan. Asal kita ngomong tobat, kita ngomong menyesal, kita meminta Tuhan ampuni dosa kami, Tuhan pasti mengampuni. Saudara-saudara yang terkasih, rahmat yang begitu besar hanya bisa diterima oleh hati yang terbuka, yang penuh kesungguhan dalam bertobat, bukan sekedar ada alasan-alasan, ada motivasi-motivasi lain. Kepura-puraan itu sangat tidak disukai oleh Allah. Pura-pura bahagia, pura-pura nggak apa-apa, pura-pura semua baik-baik saja. Padahal jauh di dalam sini ada dosa, kelemahan, kehancuran yang tidak bisa ditutup-tutupi di mata Allah. Mungkin 1000 manusia bisa ditipu dengan kesalehan kita, dengan tampilan kita, dengan gaya hidup kita, dengan foto-foto, video-video kita di media sosial. Tapi yang namanya Tuhan melihat hatimu. Maka dari itu saudara-saudara, ketika kita berdoa rosario, itu kita selain peristiwa gembira yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya, kita juga mendoakan peristiwa-peristiwa sedih, bukan? Romo, ngapain sih Romo kesedihan-kesedihan kok diangkat-angkat, diungkit-ungkit, dikenang-kenang, bahkan didoain? Buat apa Romo? Nah ini dia. Karena kalau kita ya melihat sendiri bagaimana peristiwa sedih dalam rangkaian-rangkaian doa rosario, triknya masih sama. Sebelum Anda berdoa rosario, baca firman Tuhannya dulu. Misalnya peristiwa sedih yang pertama,
Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Pribadi yang sedang diutus oleh Allah untuk menjadi juru damai memang mengalami berbagai macam tantangan, kesulitan, dan hambatan. Itu pernah saya bahas dalam video-video saya lain di dalam perjanjian lama. Misalnya soal Musa, bagaimana Musa itu betul-betul harus mengalami peristiwa yang memang tidak mudah. Abraham juga demikian. Dalam hal ini, Yesus Sang Allah Putra memang betul-betul bergumul. Ini dia. Semua yang diungkapkan dalam kitab suci tentang penderitaan Kristus, tentang tindakan Kristus, tentang apapun yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, sebetulnya adalah sebuah pedoman buat kita. Allah hadir ke dunia untuk manusia, termasuk segala tindakan-tindakan, sabda, perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebetulnya menjadi teladan, pedoman, pegangan hidup kita. Maka Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Kadang-kadang kita dengan masalah, sakit, penyakit, problem, kita pun bergumul, sedih, nangis, hancur, berantakan. Di situ saudara-saudara, ketika Anda lagi sedih, atau Anda nggak tahu sebetulnya Anda sedang hancur, begitu doa rosario peristiwa sedih, kita diajak untuk melihat kembali. Dibersihkan dari segala kepura-puraan, dari segala denial kita. I'm okay. Padahal di dalam sini tidak oke. Itu maksudnya. Kita diajak untuk sadar pergulatan apa yang harus aku alami. Termasuk juga kita memaknai penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan kita. Bukannya penderitaan itu ya udah harus dijalani gitu, penderitaan itu diterima begitu aja. Tidak. Tuhan Yesus bergumul. Artinya Tuhan sendiri berkehendak manusia untuk bisa keluar dari penderitaannya. Itu yang pertama. Itu bisa Anda baca di Lukas bab 22 ayat 39 sampai 46. Bagaimana Tuhan Yesus sampai keringatnya bercucuran dan berubah menjadi darah. Pergumulan yang sangat amat tidak mudah untuk menjalani, memahami kehendak Allah. Kemudian yang kedua, Yesus didera, disiksa, dipukul, ditampar, dipecut, dan berbagai macam siksaan-siksaan penderitaan manusia ternyata diwakili oleh Kristus yang didera ini. Padahal Yesus tidak salah, dia hanya difitnah, dia hanya dipojokkan oleh para musuhnya. Sementara penyiksa-penyiksa ini adalah prajurit-prajurit Romawi yang kejam, yang menyiksa dengan semena-mena. Saudara-saudara, ketika hidup seolah-olah memperlakukan kita secara tidak semena-mena, Tuhan Yesus, Sang Penebus kita yang hidup ini, sudah memberi teladan buat kita. Jalani. Meskipun berat, jalani. Jangan mundur. Kemudian yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Itu ada di Yohanes bab 19 ayat 2 sampai 3. Raja kehidupan, raja segala raja, harus dihina sedemikian rupa dengan dimahkotai duri. Saudara-saudara yang terkasih, itu bukan hanya sakit fisik saja. Kepala Yesus tertusuk-tusuk oleh duri, tapi sebuah penghinaan yang bisa diberikan manusia kepada Sang Penciptanya. Martabatnya dihinakan, tetapi lagi-lagi Tuhan Yesus tidak menyerah, jalani sampai akhir. Kemudian yang peristiwa sedih yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Itu ada di Lukas bab 23 ayat 26 sampai 32. Memanggul salib. Jauh sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mau menjadi pengikutku, dia harus memanggul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikuti aku. Ternyata Tuhan yang kita sembah ini bukan cuma Tuhan yang bisa berkata-kata, bisa mengajar, tapi dilakukan. Menjadi contoh buat kita. Salib-salib kita di dunia ini dipikulnya. Kita bisa membayangkan dengan sangat mudah bagaimana saat Yesus dari rumah Hanas dan Kayafas, dari Pilatus, terus memanggul salib, dijatuhi hukuman mati, memanggul salibnya. Ejekan demi ejekan orang-orang, cibiran demi cibiran orang-orang. Orang-orang menggelengkan kepala, kecewa, menyesal dengan dirinya.
Saudara-saudara terkasih, apakah Anda pernah sadari di mana mereka semua yang pernah mengalami mukjizat, menerima kesembuhan, roh-roh jahat diusir dari dirinya, dari keluarganya? Di mana orang-orang yang pernah merasakan 5 roti 2 ikan diubah menjadi makanan untuk sedemikian banyak orang? Di mana mereka? Mereka seolah-olah bungkam oleh kekuasaan pemimpin-pemimpin agama dan juga pemimpin penjajah Romawi yang berkuasa menindas semena-mena. Keadilan sudah hancur, kejujuran sudah hancur, kesetiaan sudah hancur. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus yang dihadapinya sembari memikul salibnya sampai ke puncak Golgota. Meskipun jatuh, Tuhan Yesus bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Meskipun pakaiannya ditanggalkan, dia menerima itu semua dengan sebuah keikhlasan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sebuah penyerahan diri pada akhirnya. Jadi doa rosario peristiwa sedih ini bukan sekedar kesedihan-kesedihan melankolis, kesedihan-kesedihan seperti di film-film, tetapi sebuah tangisan karena diri kita melihat wajah manusiawi kita yang seringkali begitu kejamnya dengan Allah dan sesama kita. Kemudian yang kelima adalah Yesus wafat di salib. Setelah penyerahan dirinya, setelah Yesus berkata selesai sudah, Yesus menghembuskan nafas terakhir dan wafat di kayu salib. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan cara inilah Tuhan Yesus mengalami betul-betul hidup manusia sampai akhirnya hidup manusia di muka bumi ini. Semuanya dialami oleh Sang Penebus ini. Supaya manusia tahu bagaimana rasanya berjuang sampai akhir. Mengikuti kehendak Bapa, perutusan Bapa buat kita. Saudara-saudara, ketika Anda mendoakan rosario peristiwa sedih, jangan pernah lupa minta satu rahmat, yaitu rahmat penyesalan akan dosa dan kesalahan. Bukan cuma yang besar-besar saja, tapi yang kecil-kecil. Bukan cuma yang kecil-kecil saja, tapi semua potensi-potensi dosa yang bersarang di benak kita. Rencana-rencana kita untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Ketika kita berdoa, doa rosario peristiwa sedih, ditutup oleh Tuhan. Anakku, jangan lakukan itu. Meskipun dalam rencanamu, semua itu sudah ada dalam genggaman tanganmu. Untuk balas dendam, untuk berbuat jahat, untuk korupsi, untuk selingkuh, untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Sebetulnya bukan cuma Tuhan yang sakit, tapi hidup kita sendiri, manusia yang kita hancurkan oleh diri kita sendiri. Bayangin saudara-saudara, anak, cucu, suami, istri, keluarga kita hancurkan dengan tindakan kita sendiri. Jangan. Itu, mintalah rahmat penyesalan akan dosa. Nah, berbicara tentang pengampunan dosa, saudara-saudara, kita bisa belajar dari Daud dan Nabi Nathan. Itu ada di 2 Samuel bab 12. Bagaimana cara Tuhan mengingatkan Daud akan dosanya. Sebab saya sudah pernah membahas di 2 Samuel bab 11 itu, Daud sudah melanggar aneka macam dosa dan pelanggaran. Dia berzina, dia bersaksi dusta, dia membunuh, dia mengingini istri saudaranya, sesamanya. Hancur sudah itu Daud. Kalau Tuhan betul-betul mau adalah Tuhan yang kejam, udah disingkirin aja. Tanpa bak-bik lagi. Tapi kenapa Tuhan mau repot-repot mengutus Nabi Nathan kepada Daud? Karena kasihnya. Tuhan kalau mau hukum kita mungkin udah dari dulu-dulu saudara-saudara. Tapi karena kasihnya, karena pengampunannya, karena kebaikan hatinya, kemurahannya buat kita, buat saya dan juga buat Anda, maka Tuhan akan mencari segala macam cara supaya kita eling, supaya kita sadar, tidak jatuh ke dalam lubang yang sama, tidak melakukan dosa yang sama terus-menerus. Tuhan punya cara. Cara-caranya kadang-kadang tidak sama dengan cara manusia bertindak. Kalau kita lihat bagaimana di 2 Samuel bab 12, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya,
Ada sebuah perumpamaan yang pasti sudah Anda kenal, bukan? Bagaimana dengan perumpamaan ini? Jadi ingat Romo, Tuhan Yesus pun waktu mengajar para muridnya banyak menggunakan bentuk perumpamaan. Dengan perumpamaan, Daud tidak merasa sedang digurui, sedang didikte, atau sedang diperingati. Tapi Daud dari kesadaran batinnya, dia sadar dia berdosa dan bersalah. Dikatakan ada dua orang dalam sebuah kota, yang seorang kaya, yang satu miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Dan si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari piala dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Lihat saudara-saudara, bagaimana gambaran tentang seekor anak domba betina. Pelan-pelan, secara tidak sadar, Daud dan juga kita pembaca teringat dengan Batsheba, istri dari Uria. Pada waktu orang kaya itu mendapat tamu, ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya dan lembunya untuk memasaknya bagi penggembara yang datang kepadanya itu. Padahal dia punya banyak, mau tinggal ambil dia juga nggak rugi sama sekali. Dia nggak akan merasa kekurangan. Karena kambing dombanya tadi, lembu sapinya banyak tidak terhingga. Tapi itulah manusia, kerakusan, keserakahan, nafsu, dengan segala macam hal-hal negatif lainnya, membuat tidak bisa berpikir jernih. Si miskin ini hanya punya satu, tapi dengan teganya ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti tamu pendatang pengembara yang datang ke rumah si kaya ini, demikian juga dengan dosa. Jangan biarkan dosa menetap dalam rumah kita. Jangan biarkan dosa menetap di pikiran, perasaan, tindakan-tindakan kita. Jangan biarkan dia berlama-lama. Mungkin kadang-kadang datang di pikiran kita, segera tutup, usir dia. Jangan lama-lama di benak kita. Jangan lama-lama perbuatan-perbuatan dosa diam berlama-lama tinggal di rumah kita. Nanti yang terjadi seperti ini, saudara-saudara. Segala hal, tindakan-tindakan yang pada akhirnya membuat kita menyesal. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati." Saudara-saudara yang terkasih, secara tidak sadar Daud bertindak sebagai hakim, sebagai pelaku, dan juga sebagai jaksa. Dia mengambil keputusan ternyata untuk dirinya. Bukan cuma si kaya saja, tapi dia sedang mengadili dirinya sendiri. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan. Belas kasih kuncinya. Ketika kita sudah kehilangan belas kasih, tamu-tamu dosa yang datang bersarang di benak kita, dalam diri kita, lama-lama menjadikan kita menjadi monster-monster yang kejam. Kemudian dengan mudah Nathan berkata kepada Daud, "Engkaulah orang itu." Mulailah di situ Daud menyampaikan pesan-pesan Tuhan, hukuman-hukuman Tuhan, pelanggaran-pelanggaran Daud diungkapkan di situ. Panjang lebar sekali dari ayat 8, 9, 10, 11, 12. Panjang. Itu hukuman-hukuman buat Daud karena pelanggarannya, karena dia bertindak tanpa belas kasihan, karena dia telah mengambil Batsheba, istri Uria, dengan semena-mena. Karena dia membiarkan dosa bersarang di pikirannya. Hati-hati saudara-saudara. Jangan biarkan energi negatif, kebencian, iri hati kita biarkan. Lama-lama dia kayak virus, kayak jamur, tumbuh subur. Sehingga kita kehilangan akal sehat kita. Kita kehilangan belas kasih kita kepada sesama. Lalu yang menarik ini yang mau saya angkat saudara-saudara. Berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Udah, satu kalimat itu saja. Aku sudah berdosa kepada Tuhan.
Daud tidak membela diri, tidak membenarkan dirinya. Waktu itu aku tuh nggak sengaja. Waktu itu tuh aku tuh lagi kalut. Waktu itu tuh aku tuh lagi segala macam pembenaran-pembenaran yang seringkali keluar dari mulut manusia karena nggak mau disalahkan, mau menutupi dosa-dosanya. Waktu itu aku kilaf. Waktu itu gara-gara setan. Setan yang disalahin sekarang. Itu kan gara-gara Bathsheba. Semua orang lain mulai disalahkan. Ini gara-gara nih pengawalku ini nggak ngingatin aku. Orang lain mulai disalahkan. Ingat saudara-saudara, ketika kesalahan itu bersarang, dosa bersarang di kepala kita, seperti tamu yang datang, berdiam lama-lama di rumah kita, lama-lama kita dengan mudah mencari-cari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan kita sendiri. Itu yang banyak kejadian. Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Padahal Daud tahu itulah hukuman yang sebenarnya. Bukan istri-istrinya, bukan anak-anaknya, bukan kerajaannya. Hukuman dosa ini harus menyentuh Daud dengan mati sebagai bayarannya. Tapi Daud, karena dia sadar akan dosa-dosanya, Allah mengampuninya. Allah tidak membiarkan Daud mati. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti itulah cinta Tuhan buat kita. Kalau Tuhan mau membalas kita karena dosa kita, udah dari kemarin-kemarin, udah dari dulu-dulu, dengan tindakan-tindakan yang mungkin gak bisa kita bayangkan. Tapi Tuhan itu belas kasih. Seperti Daud sadar, akui dulu kesalahannya. Itulah pertobatan yang sejati. Hati yang menyesal, yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Seperti itulah Daud berdoa dalam mazmurnya. Saudara-saudara, semoga hari ini setiap kita berdoa di Jumat pertama, doa Rosario Peristiwa Sedih, mintalah rahmat supaya kita bisa sadar akan dosa-dosa kita, menyesali dosa-dosa kita, sehingga kita punya rahmat pengampunan, pertobatan dari Allah. Saudara-saudara, ada kabar gembira. Hari ini tanggal 4 Oktober, hari Jumat, komunitas Rumah Singgah Teduh atau Rumah Teduh Suryo akan diresmikan, saudara-saudara. Terima kasih, itu satu langkah kejutan yang sudah saya siapkan buat Anda. Tolong doakan. Ada banyak sekali orang yang terlibat. Lalu juga administrasi, tata kelolanya, surat-suratnya sudah selesai. Terima kasih. Tinggal nanti, ini rumahnya masih direnovasi. Nanti diisi. Siapa yang mau ngisi? Karena saya tempat tidur 16 sudah ada yang nyumbang. AC sudah ada, TV sudah ada, kursi sudah ada, gas sudah ada. Kayaknya sudah ada semua deh. Nanti kalau saya butuh apa-apa, saya kontak Anda ya. Nggak perlu yang baru, yang bekas-bekas, asal masih layak gitu ya. Masih layak digunakan. Semoga rumah ini menjadi keteduhan, sinar, mentari yang bersinar bagi orang-orang yang kehilangan harapan ini. Salam, Tuhan berkati.